Oke teman-teman, ini adalah aplikasi yang baru aja saya selesaikan dan hardware-nya juga sudah terpasang. Tapi terpasangnya ini bukan di kos-kosan ya, saya cuma sampel aja saya pasang di bengkel saya. Jadi ini adalah sebuah aplikasi untuk manajemen dan monitoring untuk kos-kosan seperti yang teman-teman lihat, kos-kosan UD Padma, yaitu kos-kosan orang tua saya ya, yang alamatnya ada di sini, yang alamatnya sama juga di bengkel saya gitu. Jadi kos-kosan itu akan dipasangkan sebuah alat buatan saya yang bisa memantau listrik dan juga air. Nah, di sini kalau kita lihat secara detail, teman-teman bisa perhatikan K01 itu adalah kamar 01 ya. Seperti ini. Dia terlihat tegangan listrik terbaca. Nah, ini tegangan listrik kok nggak terbaca ya? Oh, baru terbaca. Ada bug ya. Karena di sini saya menggunakan adapter atau charger HP yang murah untuk menyalakannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga arusnya terbaca, biaya listrik terbaca, biaya air juga harusnya bakalan terbaca, tapi di sini karena saya belum memasangkan sensor airnya, jadi tidak terbaca. Nanti bakalan ada suhu juga, kelembaban, dan nilai airnya juga bakalan kelihatan di sini pemakaiannya berapa liter gitu ya. Nah, di sini kita bisa menyalakan dan mematikan kelistrikan yang ada di kamar kos. Nggak cuma kamar kos teman-teman ya, ini juga bisa diterapkan di apartemen atau mungkin di blok-blok warung. Misalkan kita menyewakan warung gitu ya, yang kita bisa manage listriknya atau manage pemakaian airnya bisa aja, atau apapun teman-teman ya. Dan di sini nggak cuma terbatas terhadap 10 kamar aja, tapi bisa banyak kamar. Atau juga bisa menampilkan data berupa map teman-teman ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya banyak tempat, perusahaan mungkin ya, atau rumah atau apa, teman-teman bisa pantau berdasarkan lokasinya. Seperti ini. Listriknya terpantau ya. Jadi bisa berdasarkan map, bisa berdasarkan aplikasi yang tadi. Nah, yang jelas manajemen listrik seperti ini, listrik, air, atau apapun itu ya. Misalkan kalau listrik teman-teman kan bisa pasang di kayak stasiun pengisian charger HP gitu. Atau stasiun pengisian sepeda gitu, bisa aja ya. Halo teman-teman, hari ini kita bakal bahas gimana caranya bikin sistem monitoring dan perhitungan listrik yang cocok banget buat kos-kosan, apartemen, toko, atau tempat lain yang penggunaan listriknya pengen kita pantau dan kelola secara efisien. Namanya adalah Smart Energy Meter. Alat buatan saya sendiri berbasis ESP32 dan modul PZEM004T. Alat ini bisa memantau pemakaian listrik dari jarak jauh lewat tampilan dashboard yang keren kayak gini. Yang menarik, mulai dari hardware, software, sampai dengan servernya, semua saya bikin sendiri dengan biaya yang relatif murah. Kalau kalian tinggal di kos, pasti pernah ngalamin yang namanya perhitungan biaya listrik yang kurang adil atau mungkin gak transparan. Nah, saya kepikiran bikin alat ini supaya bisa jadi solusi buat masalah yang tadi tuh. Di proyek kali ini kita menggunakan ESP32 sebagai otak utamanya dan PZEM sebagai sensor untuk membaca listriknya. Kalau kalian pengen belajar bikin alat pembaca listrik sendiri, kalian bisa cek video lama saya tentang energi meter. Linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Untuk menggunakan modul ESP32 ini, saya harus mendesain dulu layout PCB-nya. Saya tambahin beberapa konektor biar nanti bisa dipakai juga untuk proyek-proyek lain. Jadi lebih fleksibel lah untuk kedepannya. Kalau kalian sudah punya desain PCB kayak saya dan bingung nyetaknya mau di mana murah dan bagus, saya rekomendasikan pakai jasa dari PCBWay.com. Saya sendiri sudah lama pakai PCBWay dan kebetulan mereka juga jadi sponsor dari video yang saya buat ini. Caranya gampang banget, tinggal upload aja file Gerber dari software PCB kalian ke website PCBWay.com dan nanti harganya bakalan muncul mulai dari $5 untuk 10 keping PCB di double layer, jadi 2 layer atas dan bawah. Kalian bisa pilih warna, ketebalan, sampai finishingnya, ya bervariasi lah ya.
Dan mereka juga punya jasa 3D print. Dan bahkan teman-teman ini ada jasa assembly juga kalau kalian nggak mau repot untuk nyolder sendiri. Jadi terima beres lah. Modul PCB yang saya buat ini juga sudah dilengkapi dengan konektor USB Type-C, jadi gampang banget buat diprogram, mau pakai komputer atau juga bisa pakai handphone, karena handphone juga menggunakan Type-C kan. Tinggal colok aja, upload codingnya, dan alat ini langsung bisa bekerja sesuai dengan program yang kita buat. Nah, karena di sini kita mau bikin meteran listrik pintar, maka codingnya kita isi dengan program Energy Meter. Nah, ini contoh untuk project lain ya, suhu, kelembaban, dan sensor parkir. Dan untuk ininya, Energy Meternya, kita tinggal upload coding yang Energy Meter ini teman-teman ya. Jadi ini codingnya nanti kita share gratis. Kita tinggal upload aja. Ingat basicnya adalah, oke, jam saya suara. Ingat basicnya adalah ESP32 teman-teman ya. Jadi pakai ESP32 karena kita menggunakan ESP32 gitu. Lalu tinggal kita klik upload aja. Setelah diupload, tinggal sambungkan modul PZEM ke PCB ESP32-nya seperti ini dan pastikan koneksinya benar. Dan juga dicek tegangannya ini sudah terdeteksi apa belum nih lewat serial monitor di software Arduino. Biar lebih gampang baca datanya, kalian juga bisa pasang LCD kecil kayak gini, jadi nggak perlu buka komputer terus-menerus cuma untuk ngelihat datanya. Kita cukup bisa lihat di LCD-nya aja. Untuk komunikasi datanya secara online, saya menggunakan server dengan Raspberry Pi yang sudah saya install Ubuntu, dan di dalamnya juga saya install MQTT Broker. Raspberry Pi ini saya kasih IP public, jadi saya nanti bisa akses di mana aja asal ya ada internet gitu ya. Kalau kalian penasaran cara setup MQTT server sendiri, nanti saya bakal bahas mungkin di video terpisah ya. Kalau di Mac cuma tinggal ketik brew install Mosquito, tapi teman-teman harus install brew dulu gitu. Langsung enter. Maka dia akan langsung install Mosquito-nya atau server MQTT-nya dengan otomatis ya. Nah, kalau semuanya sudah dirakit, kita tinggal pasang adaptor, sambung ke listrik, dan datanya akan mulai terbaca. PZEM akan mendeteksi tegangan dan arus, dan juga semua data langsung dikirimkan atau dilempar ke MQTT server atau MQTT broker yang sudah kita buat tadi. Buat ngecek apakah datanya benar-benar sampai, kita bisa menggunakan MQTT client di HP ataupun di laptop seperti ini. Kalau udah yakin terkirim, sekarang kita bisa buka dashboardnya. Tentunya yang sudah dibuat ya, kalian bisa download nanti. Hasilnya data akan langsung tampil di dashboard web kita. Nah, yang keren, tampilan ini masih bisa teman-teman kostumasi. Mau ditambahin apa? Mau tambahin sensor gas? Bisa. Apa yang saya tunjukin di video ini baru hanya sebagian kecil dari apa yang bisa kamu lakukan dengan satu PCB kecil ini. Gimana menurut kalian? Kira-kira project ini bisa dikembangkan jadi apa lagi nih? Mungkin teman-teman mau bikin startup monitoring listrik? Bisa. Atau sistem tagihan kos otomatis yang teman-teman bakalan jual? Ya bisa juga. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Atau share video ini ke teman-teman yang mungkin butuh solusi kayak gini nih. Oh ya, source code dan desain PCB-nya bisa kalian dapatkan gratis cukup dengan jadi member di channel ini. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video lainnya. Saya Dwi Arsana, sampai jumpa di project selanjutnya.